Tahun ini kita kembali mendapat keragaman. Bangsa kita telah dewasa di dalam merawat kebinekaan. Justru dalam perbedaan itulah kualitas toleransi kita sedang diuji dan ditingkatkan. Mari kita jaga harmoni dengan saling menghormati. Selamat malam. Di momen yang baik ini, Satu Meja The Forum akan mengawali dengan mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi umat Islam dimanapun berada. Selamat Hari Imlek bagi umat Konghucu yang sudah merayakan pertengahan Februari lalu. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Hindu. Dan selamat menyambut Hari Paskah bagi umat Kristiani. Sebuah pemandangan indah dalam konteks perayaan dan kerukunan umat beragama di tanah air, secara bersamaan dan saran makna. Bersukacita di Hari Raya Indonesia. Inilah Satu Meja The Forum, malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Dan untuk membahas momen spesial ini sudah hadir di studio Kompas TV, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Sehat Prof? Alhamdulillah. Ya. Kita berhasil melewati bulan Ramadan yang penuh makna dan benar-benar penuh makna kali ini karena betul-betul kita merayakan beberapa hari raya keagamaan ya kan, seperti yang Mas Yogi tadi sampaikan, itu luar biasa. Bahkan sebelum Ramadan itu juga masih ada hawa-hawa Natalnya kan. Ya. Ini secara sejarah ini momen langka sekaligus syarat makna. Kalau boleh memaknai, Prof. Nazar melihat ini adalah modal yang kuat bagi bangsa Indonesia. Terus bagaimana memaknai momentum yang luar biasa indah ini, Prof? Saya kira ini modal spiritual ya, modal spiritual yang perlu kita syukuri ya. Momen seperti ini datang sangat lama. Tahun berapa terakhir Mas? 1863. 1863 ya. Dan sekarang baru terulang. Itu dahsyat. Jadi event seperti ini sangat langka. Karena itu saya kira sudah saatnya kita bangsa Indonesia ini memanfaatkan event-event yang seperti ini untuk menciptakan suatu kekuatan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk saat-saat seperti sekarang ini. Apalagi kita lihat kondisi internal yang kita sekarang ini sangat menantang ya. Terlalu banyak cita-cita kita yang kita inggapi dalam waktu bersamaan. Sementara juga situasi eksternal regional kita itu penuh dengan tantangan ya. Dan di situ Indonesia alhamdulillah bisa tampil mengesankan ya. Penampilan-penampilan Indonesia di mata dunia sekarang sudah sedemikian kuat ya, sedemikian hebat ya, kita harus akui itu. Tapi juga stabilitas internal di negeri kita ini pun juga alhamdulillah. Kita bersyukur kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain. Saya kira Indonesia harus bersyukur. Dan modal spiritual ini mudah-mudahan mengajak kita untuk lebih banyak mensyukuri nikmat Tuhan ya kan. Syukur itu kan bukan sekedar tahmid. Yeah. Tahmid itu hanya memuji secara lisan. Tapi kalau syukur itu ada action. Berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah kalau ini semuanya mampu memancing kita, memicu kita untuk berbagi kepada yang mereka membutuhkan, mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka. Nah itulah hebatnya, dan itu efek Ramadan yang kita harus wujudkan di luar Ramadan. Baik. Saya ingin bukan menarik kesimpulan, yang Prof sampaikan adalah modalitas spiritual yang tadi cukup baik, langka, dan bisa dibilang 160 tahun yang lalu terjadi. Itu adalah jadi benteng pertahanan kita ketika situasi dinamika global dan tekanan geopolitik yang dihadapi bertubi-tubi. Itu bisa menjadi benteng yang kuat. Bisa disampaikan seperti itu, Bro? Iya, saya kira betul. Ya. Kita juga perlu modal sosial ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Kita juga perlu modal dalam bentuk uang yang banyak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan uang. Dan kita juga perlu modal spiritual untuk sesuatu yang lebih global dan lebih makro dan
lebih mendasar. Nah, Tuhan menganugerahkan kita hari raya yang hampir bersamaan dalam kondisi seperti sekarang ini. Itu harus kita maknai sebagai sesuatu yang sangat positif, dan itu adalah hadiah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Saya jadi ingat ketika Prof. Nasar waktu itu mau inisiasi soal jembatan Istiqlal dan katedral. Iya. Kan saya melihatnya bahwa ini adalah titik temu moderasi beragama antara nilai kebangsaan, dalam konteks ini negara, dengan nilai keagamaan. Negara memfasilitasi dan kemudian umat agama menyikapi dengan baik. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan? Saya sedikit tarik ke belakang dari jembatan ini. Memang agak sedikit kontroversi, tapi sesuatu yang kontroversi itu kadang-kadang diperlukan. Ya. Ngapain sih kita bangun jembatan? Cuma 30 meter kok. Bisa jalan kaki, bisa sabar sedikit kalau ada mobil lewat, ya itu kan juga bukan jalur yang sangat padat ya kan. Kenapa harus membangun lagi dengan anggaran yang besar seperti itu? Jadi banyak teman-teman yang tidak setuju ya. Tapi saya mencoba meyakinkan Bapak Presiden, Pak Jokowi pada waktu itu. Bapak Presiden, yang kita akan bangun bukan sekedar terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah. Ya, bahkan ada juga teman-teman sempat bagaimana kalau jembatan aja kan lebih murah ya, Fungsional, ya. daripada menggali ke bawah. Kebetulan di bawah jalanan itu ada pipa raksasa ya, pipa air minum yang dibangun zaman Belanda, diameternya 100 meter, 100 sentimeter ya, besar sekali. Terpaksa kita harus menggali gak ke bawah ya kan. Tapi ada hikmahnya ya, karena kita menggali ke bawah berarti kan tembus dengan dua lantai basement Istiqlal itu kan. Karena Istiqlal itu kan tadinya kan gak ada tempat parkirnya. Yeah. Nah, kalau hari Jumat itu motor itu macet semua jalan di sekitar Istiqlal itu. Nah, udahlah sekalian kita bangun basement, dari ujung ke ujung itu bisa sampai 1.000 mobil. Nah, tadinya kan di sebelah baratnya Istiqlal, tapi di situ kan ada tantangan. Saya pikir mungkin lebih baik kalau di sebelah timur, karena kalau ada tempat parkir di sebelah timur, itu juga bisa dipakai teman-teman kita di katedral ya kan. Ya. Katedral kan nggak ada tempat parkirnya kan, 130 tahun yang lampau dibangun, mungkin parkirnya dulu itu masih kuda ya, nggak ada mobil ya. Jadi ini sebetulnya makna dari kerukunan dan kerjasama. Nah, itu terus terowongan itu saya sampaikan ke Bapak Presiden, mohon maaf, yang kita akan bangun ini bukan sekedar terowongan, tetapi ikon jembatan yang menyambungkan antara dua rumah ibadah ini. Itu simbolik banget itu ya. Oke, kalau begitu saya setuju. Pak Presiden langsung telepon, oke saya setuju gagasannya Pak Imam Besar pada waktu itu. Oh, langsung dibangun ya kan. Dan setelah selesai benar menjadi ikonik betul. Jadi tamu-tamu kenegaraan yang datang setelah dari istana pada umumnya mau menengok Istiqlal sekaligus menengok terowongan silaturahim itu. Ya. Kalau menurut pandangan Prof. Nasar, sebetulnya nilai baik pemandangan yang ditunjukkan paling tidak antar umat beragama yang ada di Indonesia ini, saling toleransi, saling menghargai, itu organik atau karena memang Indonesia itu mempertemukan antara atau memoderasi antara nilai kebangsaan yang diatur oleh tata negara dengan nilai agama, atau memang itu cerminan dari perilaku masyarakat Indonesia? Ya, saya kira dua-duanya. Saya kira semuanya. Indonesia itu basicnya adalah punya basic culture yang sama. Karena basic culture kita itu adalah sama-sama sebagai maritime culture. Maritime culture itu artinya masyarakat yang dipertemukan oleh pantai itu biasanya lebih egaliter daripada continental culture. Continental culture itu kan biasanya egaliternya itu kurang. Bahkan yang muncul itu adalah strukturnya, kasta-kastanya ya. Karena masyarakat daratan itu kan ada rajanya, kemudian juga ada sampai yang paling bawah kan. Tapi kalau di masyarakat pantai, masyarakat maritime culture-nya itu di mana ada pantai, di situ bebas kita parkir perahu. Ya, itu sudah terbiasa berbeda pendapat, sudah berbeda pulau, berbeda suku, etnik dan sebagainya. Jadi sudah terlatih menjadi hidup di tengah perbedaan macam-macam. Maka itu maritime culture itu jauh lebih
soft, jauh lebih terbuka, jauh lebih egaliter daripada continental culture. Jadi itu modal dasar yang kita miliki sebetulnya. Ditambah lagi dengan adanya ikonik-ikonik seperti ini, itu akan tambah memperkuat lagi kan. Jembatan penyeberangan itu, maka itu kami istilahkan di Istiqlal itu, kami tidak pernah mengatakan kami berseberangan dengan katedral, ya. Tapi kami bertetanggaan dengan Istiqlal. Memilih kosakata saja itu kan mempunyai makna psikologis ya kan. Kalau kami berseberangan berarti di sana dan di sini beda ya. Tapi kalau kami bertetanggaan itu ada hubungan silaturahmi yang sangat dalam kan. Memilih kosakata saja itu punya dampak psikologis. Jadi jangan pakai istilah kami berseberangan, walaupun itu faktanya memang secara fisik kan? berseberangan. Tapi kita pakai kita bertetanggaan. Ini soal sensitivitas dan pemaknaan toleransi sesungguhnya ya Prof. Jadi bahasa itu punya culture di belakangnya. Nah kita di Indonesia itu salah satu keunggulannya selalu menggunakan bahasa principle of negation, principle of identity, bukan principle of negation. Kalau prinsip negasi selalu membedakan, selalu mempertentangkan. Tapi kalau budaya maritim itu selalu melihat titik temunya. Nah, prinsip entity-nya itu, identitinya yang lebih dominan. Nah seperti Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Orang lain mungkin hanya bisa mengucapkan Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka nggak bisa mempraktekkan seperti Indonesia kan. Kalau boleh saya berikan satu contoh misalnya, banyak negara, sebutlah misalnya Afghanistan, hanya 7 etnik di situ kan. Bahasanya sama, etniknya, basicnya sama ya. Tapi alhamdulillah kita lebih membuktikan Bhinneka Tunggal itu lebih gampang di Indonesia daripada teman-teman kita di sana. Itu barangkali modal dasar yang secara historis tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Nasar, dan kalau kita agak sedikit tarik ke belakang, awal penentuan Ramadan, satu Ramadan yang berbeda, tetapi makin kesini, itu bukan kali pertama tahun ini, tetapi makin kesini makin ada kesadaran publik. Prof melihat ini sebuah kemajuan dalam konteks pemahaman kedewasaan antar umat atau bagaimana? Kalau saya melihat ada sebuah kematangan. Kematangan beragama itu akan mengecilkan arti sebuah perbedaan, tapi membesarkan arti sebuah persamaan. Ya, orang yang arif itu, ya, bukan selalu mencari perbedaan satu sama lain, tapi selalu mencari titik temu. Nah, cara pandang bangsa Indonesia itu selalu titik temu ya. Principle of identity-nya selalu dominan, bukan principle of perbedaannya. Negasi membedakan. Ya, jadi inilah Indonesia sebetulnya. Sama-sama pernah dijajah sekian lama oleh penjajah asing. Ya kan? Itu persamaan historis itu juga membentuk suatu akumulasi psikologis yang sangat dalam. Ya. Walaupun kita berbeda warna kulit, walaupun berbeda waktu, walaupun berbeda pulau, walaupun berbeda budaya, tapi rasa kebersamaan pernah dijajah oleh penjajah sekian lama. Tentu ada rasa kebersamaan yang sangat kuat ya kan. Saya ingin saya buktikan satu contoh ketika saya hadir dalam suatu acara di Papua ya. Ya, Papua dengan Aceh itu sangat jauh ya kan. Di situ ada Timur Barat. Ternyata teman-teman di situ di gereja itu ikut membantu teman-teman saudaranya yang ada di ujung Sumatera itu kan. Jauh sekali itu antara Papua dengan Aceh. Tapi ada solidaritas. Nah ini bangsa Indonesia, saya sangat terharu, Masya Allah. Antara Papua dengan Aceh, jaraknya sangat. Secara geografis jauh, secara kultur juga mungkin. Bahkan juga agama ya kan. Ya, berbeda agama. Tapi rasa kebersamaan itu luar biasa.